akhir atau visi misi dari Promkes. Jadi promosi kesehatan itu bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan saja ya, tetapi juga harus memberikan motivasi dan kemampuan untuk masyarakat merubah perilakunya ya. Jadi ini yang dipelajari di mata kuliah Promkes ya. Jadi ada sejarah, kemudian definisi dan sebagainya. Coba apa itu definisi sehat? Kira-kira menurut kalian sehat itu apa? Sehat secara mental, baik fisik maupun mental. Terus ada lagi nggak yang lain? Apa itu sehat? Satu lagi, sehat dalam keadaan tadi apa? Fisik, mental, dan satu lagi sosial. Finansial itu berarti kan psikis ya, sosial juga masuk ke sehat psikis ya. Apa? Satu lagi tidak cacat. Jadi kalau menurut Depkes itu ya, jadi keadaan baik secara psikis, fisik, mental, spiritual, sosial. Nah, yang pasti harus sehat kalau sehat itu berarti orang akan produktif secara sosial dan ekonomi. Kalau misalkan sakit, misalkan dalam satu keluarga, kepala keluarganya sakit, dirawat, jadi produktif gak? Enggak. Nah, sakit satu orang, tapi yang bikin gak produktifnya bisa jadi sekeluarga. Emang yang sakit sendiri di rumah sakit gak ditungguin? Ada ditungguin kan? Misalkan ditungguin sama istrinya. Istrinya juga jadi tidak ikut produktif. Itu ya. Jadi kalau sakit maka akan ada gangguan juga secara sosial dan ekonomis ya. Lalu ini menurut Undang-Undang 36 tahun 2009 ya. Kemudian kalau menurut kalian kenapa sih promosi kesehatan itu penting? Kenapa promosi kesehatan penting? Apa hanya sekadar kompetensi utama saja? Kenapa? Apa hanya Kesmas saja yang harus bisa prokes? Yang harus paham prokes maksudnya? Hah? Enggak, apa dong? Siapa aja? Semua. Hah? Semua siapa? Masyarakat harus bisa juga. Masyarakat kan harus kita kasih tahu dulu sebelum paham. Semua petugas kesehatan. Jadi jangan bilang semua ya. Kalau semua berarti anak SD harus sudah tahu prokes dong. Ya, anak TK harus sudah tahu prokes, mana tahu, ya kan? Jadi semua petugas kesehatan. Kenapa? Apa pentingnya? Kan kalau perawat itu kan langsung aja istilahnya kalau nyuruh infus ya infus gitu. Enggak. Ya, di rumah sakit semua petugas kesehatan, perawat, dokter dan sebagainya itu harus memberikan pendidikan kesehatan. Di rekam medis pasien tuh pasti ada lembar informasi tentang kesehatan. Ini perawatnya ngasih informasi tentang kesehatannya dia harus bagaimana menjaga kesehatannya. Harus ada pendidikan kesehatan. Nah, kenapa prokes itu penting? Dokter mah padahal kan ya udah gitu ngobatin aja. Tapi dokter juga harus melakukan prokes. Kenapa? Gimana tadi? Untuk mencegah penyakit. Nah, iya kan emang prokes untuk preventif. Pencegahan. Ayo, kenapa? Kenapa penting? Kenapa? Ayo. Untuk menambah pengetahuan pasien. Ah? Untuk menambah Iya pasti menambah pengetahuan. Supaya apa? supaya bergerak dan sadar. Ya itu visi misinya ya. Jadi kalau pembangunan kan kita tuh negara Indonesia itu pasti punya visi misi, punya
tujuan kan, tujuan pembangunan bukan cuma pembangunan di secara umum, tetapi juga pembangunan secara bidang kesehatan. Nah, pembangunan kesehatan ini tidak akan berjalan tanpa adanya Promkes. Karena tadi visi misi Promkes adalah salah satunya memberdayakan masyarakat. Kalau misalkan masyarakat yang nggak berdaya terus saja kita kasih penyuluhan, tapi tanpa ada motivasi atau tanpa ada untuk meningkatkan kesadaran dan kemauannya, sanggup nggak petugas kesehatan? Enggak, petugas kesehatan itu terbatas. Ya, satu dokter aja kan idealnya itu 1/10.000 10/10.000 kalau nggak salah ya, dokter, saya lupa. Nah, di kita itu petugas kesehatan itu ya satu orang bisa untuk 10.000 pasien, padahal itu tidak apa ya, beban kerjanya tidak sesuai. Jadi jangan salah kalau misalkan kalian ke rumah sakit pakai BPJS, jangan nyalahin aduh gara-gara pakai BPJS ini terus kita dimarah-marahin, diomel-omelin gitu kan sama perawatnya, atau karena kita misalkan pakai KIS atau pakai KTP terus diomel-omelin, dimarah-marahin. Tidak, karena petugas kesehatan yang kurang sehingga beban kerjanya semakin banyak, tapi beban kerja banyak gitu ya. Nah, tadi kalau misal pembangunan kesehatan, tujuan pembangunan kesehatan kan pasti negara kita itu punya tujuan nih supaya masyarakat kita itu sehat dan berdaya ya. Jadi si Promkes ini bukan hanya sekedar kompetensi dari si sarjana kesehatan, tetapi seluruh petugas kesehatan. Jelas? Ada yang ditanyakan? Pengaruh terhadap untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Untuk meningkatkan derajat kesehatan seseorang. Apa? Kira-kira. Yang bisa mempengaruhi. Apa? Lingkungan. Lagi finansial. Kalau finansial maksudnya kemana ya? Kalau ini berarti predisposisi ya. Predisposisi. Ini predisposisi itu lebih ke arah perilaku individu, terus sosmed, istilahnya ekonomi, ya. Terus apa lagi? Apa lagi? Nah, pola makan. Pola makan itu masuk ke sini berarti. Ini kan perilaku. Apa lagi? Kan kalau tadi ya, untuk mencapai pembangunan kesehatan yang berhasil itu, semua petugas kesehatan itu harus memutus lingkaran setan. Gambar tengkorak gimana sih? Udah ya, pokoknya lingkaran setan nih, rantai. Ini rantai lingkaran setan. Apa aja coba? Yang masuk ke dalam rantai lingkaran setan. Apa aja? Nih, pendidikan. Di sini kemiskinan, di sini kesehatan. Nah, Promkes itu tujuannya adalah untuk memutus ini. Dengan cara apa? Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, kan target kita bukan cuma individu aja, tapi masyarakat. Nah, untuk meningkatkan derajat kesehatan itu ada teorinya. Yang pertama menurut H.L. Bloom, yang kedua menurut L. Green. Nih, ini ke bawah-bawah nih sampai ke
kalian pakai teori, menerapkan teori siapa, kerangka teorinya itu ditanya. PBL, praktek belajar lapangan, kamu ngambil prioritas masalah dan sebagainya pakai teori siapa, ini tuh ke bawah-bawah. Dari mulai hari ini sampai kalian lulus, teori ini di bawah-bawah. Kalau teori HL belum, yang menurut beliau yang meningkatkan derajat kesehatan adalah tadi faktor lingkungan, keturunan. Kayak kan ada beberapa penyakit yang memang sudah diturunkan dari silsilah keluarganya. Namanya misalkan hipertensi, diabetes, gitu ya. Nah, hanya masalahnya sekarang yang membuat tenaga kesehatan itu berat, yang tadinya penyakit-penyakit keturunan itu menjadi penyakit yang masuk ke dalam kategori apa? Penyakit tidak menular. Hah? Iya, maksudnya ke kronis, betul. Tetapi tidak hanya pada keturunan saja terserangnya, ya kan? Karena masalah dari faktor perilaku. Ya, kemudian yang terakhir adalah faktor pelayanan kesehatan. Misalkan nih program-program dari pelayanan kesehatan ini rutin dilakukan nggak? Kayak posyandu, posbindu, terus apalagi yang buat remaja KRM, ya, kayak gitu itu berjalan dengan baik atau tidak? Terus program-program dari pemerintah kayak Germas, sering dengar kan Germas? Ya kan? Di TV juga kan suka diiklankan kan? Ya. Nah, itu adalah salah satu kegiatan prokes di mana harus menggerakkan masyarakat untuk merubah perilakunya ke arah yang lebih sehat. Ya. Nah, faktor lingkungan ini yang paling, kenapa panahnya paling gede? Kenapa panahnya paling gede? Karena berpengaruh paling besar. Iya, berpengaruh paling besar. Contohnya apa? Contohnya apa? Sanitasi yang buruk. Bukan, kalau sanitasi berarti akibat dari perilaku semua masyarakat, ya. Ini kenapa perilaku faktor lingkungan ini menjadi faktor yang paling besar dibandingkan dengan faktor perilaku. Contoh di rumah, di sini ada yang ngerokok, kamu ngerokok, faktor dari siapa? Faktor pengaruh dari siapa? Dari lingkungan. Iya, teman kamu berarti ngerokok kan? Di rumah orang tua kamu tahu nggak? Kalau Iya. sekarang tahu, awalnya Awalnya enggak. Gitu. Ya, kenapa faktor lingkungan paling besar? Karena pengaruh di luar keluarga itu efeknya lebih besar dibandingkan dengan di keluarga atau dibandingkan dengan perilaku kita sendiri. Contohnya, saya nggak mau ngerokok, saya mau menjaga badan saya. Tapi tadi kan pengaruh dari teman-teman, banci kamu nggak ngerokok, begitu-gituin, ya kan? Cemen nggak ngerokok, akhirnya nyoba-nyoba, akhirnya jadi ngerokok. Faktor lingkungan yang paling besar pengaruhnya. Apalagi misalkan anak-anak remaja, usia-usia remaja, di mana mereka sedang mencari informasi mengenai apa yang ingin diketahuinya. Terus kan kalau di kita budaya berkeluarga itu patriarkis banget kan? Takut kan kalau misalkan mau nanya sama orang tua, atau takut misalkan mau bertanya ke guru, sehingga akhirnya ya mencari sumber yang salah. Terus karena pengen diakuin kan, kalau berteman gitu ya, pengen diakuin kan, ini masuk tuh grup ini teman asik deh, gini akhirnya ya mengikuti apa informasi yang salah tadi. Gitu. Ya, ini kalau menurut HL Bloom. Ada lagi menurut L. Green. Kalau L. Green ada predisposisi, ada enabling, ada reinforcing.
bisa pendidikan, ya kalau ini lebih luas lagi dengan pendidikan, pendapatan, terus status pernikahan, kayak gitu ya. Jenis kelamin, nah ini masuk ke predisposisi. Faktor pemungkinnya apa? Sarana dan prasarana. Reinforcingnya apa? Penguatnya dorongan dari orang-orang sekitar ya. Contohnya kalau di masyarakat itu misalkan tokoh masyarakat, stakeholder. Nah, ini juga mempengaruhi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kenapa tokoh masyarakat mempengaruhi? Contoh di beberapa daerah masih ada warganya yang tidak mau ber-KB atau tidak mau anak-anaknya diimunisasi. Karena apa? Percaya dengan tokoh masyarakat. Kan masih ada ya, bukan ini ya. Setiap wilayah itu berbeda-beda kan. Kita agama Islam, tapi kadang pembelajarannya atau misalkan ilmu yang kita dapat itu berbeda-beda kan, tergantung dari guru kita yang ngajarin. Nah di beberapa daerah ada yang istilahnya gurunya itu tidak percaya pada KB dan imunisasi. Jadi katanya kalau ber-KB itu berarti membunuh. Padahal kan KB digunakan sebelum terjadi kehamilan. Imunisasi katanya anak lagi sehat-sehat dibikin sakit.